Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala al ulama al mar'u yataghayyar fi salasin: al-ghina min ba'dil faqri, al-qarbu minal muluk, wal wilayat. Faman lam yataghayyar fi hadhil halah fahuwa dhu aqlin qawimin wa khuluqin mustaqimin. Waqala Imam Syafi'i: jawahirul mar'i fi salasin: kitmani syiddah, kitmani hudbi, wa kitmanil faqri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang saya sampaikan tadi memberikan kita informasi bahwa manusia itu akan berubah dalam 3 kondisi. Yang pertama, al-qarbu minal muluk, dekat dengan kekuasaan. Karena kekuasaan inilah yang mampu menyebabkan seseorang lupa dengan sang penguasa yang menciptakan kekuasaan. Berapa banyak orang yang memiliki kekuasaan menggunakan kekuasaan itu dengan tidak amanah. Berapa banyak orang yang diberikan kemampuan untuk mengatur ekonomi, namun aturan yang diterapkan berat sebelah. Perubahan yang kedua yang dialami oleh manusia yang disebut dengan istilah al-wilayat. Kalau yang tadi disebut orang punya kekuasaan sehingga dia bisa mengatur, memberikan bisikan kepada penguasa dan lain sebagainya, dan dia memberikan kontribusi yang buruk sehingga pemimpin yang seperti amanah atau menjadi amanah. Sedangkan al-wilayat ini dimaknai dia yang memiliki kekuasaan. Kalau kita lihat orang yang memiliki kekuasaan namun dia tidak amanah dengan kekuasaannya, Allah memberikan keburukan bagi dirinya. Ada Fir'aun, ada Qarun dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi, di poin yang ketiga disebut dengan istilah al-ghina min ba'dil faqri. Al-ghina adalah istilah yang biasa dimaknai dengan kaya, kekayaan, atau tiba-tiba kaya dan dia setelah lama dia mengalami kemiskinan. Apalagi proses kekayaan yang didapatkan itu tidak melalui sebuah proses pekerjaan yang baik, maka disinilah seseorang itu akan lupa kepada orang yang memberikan kenikmatan tersebut. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipan Allah yang diberikan kepada manusia yang suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses ini melegitimasi bahwa manusia memiliki potensi yang sering berubah kepada ke arah yang lebih buruk. Namun yang menarik dalam kalimat ini, faman lam yataghayyar fi hadhil halah, namun ketika seseorang itu tidak berubah tatkala dia dekat dengan kekuasaan, tatkala dia memiliki kekuasaan, tatkala dia diberikan kekayaan, fahuwa dzu aqlin qawimin wa khuluqin mustaqimin, dia memiliki akal yang lurus dan moralitas yang terpuji. Ini yang sedang dibutuhkan oleh kita. Ini yang sedang diharapkan oleh siapapun itu, bahwa dia tidak berubah tatkala kebaikan dia peroleh, dan dia juga tidak berubah tatkala keburukan berada pada dirinya. Namun proses itu hanya didapatkan kepada mereka yang memiliki akal yang lurus dan moralitas yang sudah terjaga.
keduanya ini hanya bisa diperoleh manakala kemampuan agamanya berimbang dengan output cara beragama dia. Maka terlihat bahwa seseorang itu tampak hebat terletak pada 3 hal. Jawahirul mar'i fi salasin. Apa itu? Yang pertama, kitmanil fakri, kemampuan seseorang untuk menutupi kemiskinan. Bukan menjadikan kemiskinan itu alat untuk memperoleh rizki daripada orang lain, sehingga dia beralih kepada profesi yang seperti disebut dengan istilah pengemis. Karena sesungguhnya pengemis itu pekerjaan yang tidak disukai oleh aturan anjuran agama. Bahkan sampai hadis menyebutkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya orang memberi mengasihi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Namun kefakiran ini terkadang menyebabkan seseorang itu melakukan permintaan sehingga memanfaatkan kemiskinan itu menjadi modal agar dia dikasih orang lain dan mendapatkan sesuatu daripada pengasihan tersebut. Disinilah orang itu menjadi lebih buruk. Yang kedua, orang ini akan tampak hebat manakala seseorang tersebut mampu menutupi rasa marahnya. Kitmanil ghadbi. Kemampuan dia menutupi kemarahannya ini menunjukkan tingkat akal yang sangat luar biasa. Karena dia memiliki alat kontrol untuk meredam segala gejolak yang berada dalam dirinya agar tidak bebas dan lepas begitu saja, tapi masih di bawah pengaruh akalnya. Karena dia tidak mau dengan kemarahan itu memutus silaturahmi. Dan yang menarik lagi, kehebatan seseorang itu akan diukur sebagaimana seseorang itu mampu menutupi kesedihannya. Dalam istilah ini disebut dengan istilah kitmani siddah. Kemampuan dia menutupi kesedihan dia menyebabkan dia sedang hidup di alam yang penuh dengan keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penuh keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesedihan dia mampu dia tutupi, sehingga dia tidak menyebabkan orang yang menjual kesedihannya itu untuk mengharapkan belas kasihan terhadap orang lain. Maka proses inilah yang kemudian menuntut seseorang itu untuk senantiasa mendalami proses dia dalam beragama. Semakin kita rojak kepada Allah, berharap kepada Allah, semakin kita hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia akan menganggap segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu adalah bagian yang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kesenangan, entah itu kebaikan, entah itu kesedihan, dan lain sebagainya. Semoga sedikit kajian ini memberikan kita motivasi dan informasi untuk senantiasa menjaga kualitas ibadah puasa kita, agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah dan akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang lebih baik. Sekian dari saya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.